Shalom Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubah keadaan apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya percaya saja sama Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segala apa yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Karena kalau kita mau mencoba untuk memahaminya, firman Tuhan sudah ingatkan bahwa adapun jalan pikiran dan rancangan hatinya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari jalan pikiran dan rancangan hati kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini dijalani saja. Dijalani. Sebab kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan tidak menjanjikan Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Bahkan dalam salah satu firman-Nya Dia berkata, dalam dunia engkau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi Tuhan tidak menutupi bahwa selama kita hidup di dunia ini kita masih menghadapi berbagai tantangan, persoalan, masalah dan apapun itu. Dan ketika kita sedang menghadapi semuanya itu, selalu muncul pertanyaan, why? Mengapa Tuhan? Nah, ini yang menjadi tema saya kali ini. Sering kali kita bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam tema kali ini saya mau angkat kembali Ayub. Saya paling senang membahas mengenai Ayub, karena saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang pernah mengalami badai sedahsyat yang Ayub alami dalam hidupnya. Jadi, apa yang terjadi dengan Ayub, bagaimana Ayub meresponi, dan bagaimana pada akhirnya Ayub dipulihkan, itu semua sangat luar biasa. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai pertanyaan yang selalu kita ajukan kepada Tuhan, kenapa Tuhan, mengapa Tuhan? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kami percaya keberadaan kami hari ini adalah bukti karya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Kenapa? Mengapa semuanya harus terjadi? Maafkan kami, Bapak. Kami cabut kembali semua perkataan itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini kami bukan dengan pernyataan setuju dengan Engkau. Apapun yang Kau buat. Sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju. Sebab kami yakin dan percaya, tidak pernah boleh terjadi sesuatu tanpa seizin daripada-Mu. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan fellowship kami yang singkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 12. Judul dari perikop ini, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya?
Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyeru datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Bapak Ibu Saudara, setelah tragedi melanda, di konten saya sebelumnya saya ada membahas mengenai Ayub juga, ya. Nah, ini boleh dikatakan part 2-nya lah, ya, sambungannya. Setelah tragedi melanda, tragedi apa? Dalam sekejap semua harta benda, anaknya, semua-muanya, bahkan kesehatannya habis. Dan setelah tragedi itu melanda, pasti banyak pertanyaan yang muncul di dalam hatinya Ayub. Bukankah dia sudah jaga hidupnya begitu rupa? Tapi kenapa dia mengalami semuanya itu? Begitu juga dengan setiap kita. Setelah banyak hal-hal yang terjadi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, pasti kita ada banyak pertanyaan yang muncul. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan harta benda atau apapun itulah. Dan semua itu mungkin membuat kita mengajukan pertanyaan berikut kepada Tuhan. Mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Salah siapakah semuanya ini? Dosa aku apakah sehingga aku bisa mengalami ini? Tidakkah Engkau peduli dengan penderitaanku? Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pernah mengajukan pertanyaan seperti ini. Bahkan bukan cuma hanya sekali, namun sering kali. Saya yakin itu. Ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa mengerti, mengapa semuanya itu harus terjadi. Kitab Ayub mencatat sejumlah pertanyaan yang diajukan Ayub ketika mereka duduk bersama para sahabatnya untuk meratapi penderitaannya. Ia telah kehilangan anggota keluarganya, hartanya, dan kesehatannya sekaligus. Maka pada suatu titik Ayub bertanya, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Ia juga bertanya, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Lalu ia bertanya juga, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Wow, Bapak Ibu Saudara, 3 pertanyaan ini menggambarkan bagaimana frustrasinya Ayub saat itu. Dan saya percaya ada begitu banyak orang yang sedang berkabung juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Namun ketika kita membaca kitab ini sampai akhir, kita akan memperoleh kejutan. Pada saat Tuhan menanggapi Ayub, Dia melakukannya dengan cara yang tidak terduga. Apa yang dilakukan Tuhan? Ketika Ayub mengajukan begitu banyak pertanyaan, ia membalikan keadaan
dan justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada Ayub. Tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab. Bahkan Tuhan menjawabnya dengan bertanya lagi kepada Ayub. Pertanyaan dari sisi lain yang menunjukkan hikmat dan kedaulatannya. Beragam pertanyaan mengenai karya ciptaannya yang agung. Bumi, bintang-bintang, dan lautan. Semua pertanyaan ini berujung kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu maha kuasa. Dan Tuhan itu kasih. Dan Tuhan tahu betul apa yang sedang diperbuatnya. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi dan kita alami hari ini, Bapak Ibu Saudara, meskipun masa-masa dalam kedukaan itu terasa berat, Tuhan terus mengingatkan kita akan kehadirannya. Penghiburan terbesar kita di saat duka adalah menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti bertanya mengapa dan kenapa sama Tuhan. Sebab kalau Ayub aja tidak dijawab, apalagi kita. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab memang tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Namun Bapak Ibu Saudara, di saat kita sedang tidak mengerti, biarlah kita diberikan hati seorang murid yang selalu mau taat dan belajar. Bahwa di balik segala sesuatu, Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dan Dia tidak pernah salah bertindak dalam hidup kita. Dia tidak perlu nasihat kita. Dia tidak perlu pertimbangan daripada kita. Yang kita harus adalah minta hati sebagai murid, sehingga kita mendapatkan hikmat daripadanya untuk menjalani kehidupan ini. Mari sekali lagi sama-sama kita mau akui di hadapan Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami
tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Beri kami Tuhan hati seperti murid-Mu, hamba-Mu Tuhan, yang mau taat dan setia. Kita tidak perlu memahami segalanya, sebab memang bukan bagian kita untuk memahami segalanya. Bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah setuju dengan Tuhan. Whatever, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ngerti nggak ngerti tetap setuju, sebab Dia mengasihi kita lebih dari apa yang pernah kita tahu, sehingga tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk, yang jahat atas hidup kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih dan tuntunannya atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, Guru Agung kami, berikan kami hati sebagai hamba, sebagai murid, yang tidak selalu harus menuntut segalanya, yang tidak selalu harus mengerti semuanya, namun Engkau memberikan kepada kami hati yang rendah untuk mau mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Ingatkan setiap kami Tuhan bahwa Engkau adalah pemilik dari hidup yang kami hidupi ini. Dan sebagai pemilik hidup kami, Engkau sudah menyatakan akan tanggung jawab-Mu bagi setiap kami. Dan itu sudah terbukti. Engkau bukan hanya berjanji, namun Engkau menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apapun, kami cabut semua kata-kata yang tidak benar tentang Engkau. Dan kami mau ganti dengan pernyataan, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.